Sekarang kita akan mau menampilkan nama dari poli tersebut ya. Nama dari poli ini. Yang pertama kita lihat dulu di database-nya itu pada rekam medis itu kan ada ID poli. Jadi kita menggunakan tabel rekam medis dan juga pada bagian poli. Kita menghubungkan dua tabel yaitu rekam medis dan juga poli. Nah, caranya itu kita masuk kembali ke scriptnya. Kita copy. Kita copy di sini mencari data dari poli. Nah, variabel ini dokternya ini kita hapus, tidak perlu. Lalu satu select untuk query-nya itu kita hapus dulu query-nya. Query-nya itu select poli titik nama karena kita ingin mengambil nama dari tabel poli from dari tabel poli dan juga rekam medis. Poli rekam medis where ID rekam medis ya, where ID rekam medis like nama variabel n ya. Ada juga tambahan yaitu poli titik ID poli sama dengan rekam medis titik ID poli. Oke. Kita lihat select poli nama from poli dan juga rekam medis where ID rekam medis like nama variabel and poli titik ID poli itu sama dengan rekam medis titik ID poli. Jika dia berhasil maka ia akan menampilkan nama dari poli tersebut. Jadi kita ganti menjadi poli. Di poli ini nama itu atributnya adalah poli. Masuk ke poli namoli ya. Oke, namoli. Namoli. Sorry. Namoli. Jika berhasil dia akan select nama namoli, select namoli ya, karena di database-nya itu tertulisnya begitu. Oke, sekarang kita coba jalankan. Sandra kita pilih Lori. Penyakit dalam, oke. Aro coba penyakit dalam juga ya. Poli anak. Kalau Aura, oh iya ada kesalahan di sini. Coba kita masuk ke database. Bagian dokter poli. Oh iya, rekam medis ya. Kita masuk ke pasien dulu, cari nama Aurel 10. Jadi rekam medis pasien 10 7. Ada polinya 1. Oh ya, dokter karyawannya tidak ada ya. Tetangga dokter karyawannya juga 10. Oke, coba kita refresh ulang. Oke, sudah ya, penyakit dalam juga.
giving, oh sama juga di bagian bawah sini. Ini kita ganti dengan 4, ini 3. Oke, kita refresh ulang lagi. Oke, sudah jadi. Oke, sudah jadi. Baik, sekarang kita ingin pada rawat inap ini kita mau masukkan form inputnya ya. Sebelumnya itu, misalkan ya di bagian web sini kita tidak memasukkan tidak memasukkan pasien-pasien yang belum memasukkan pasien-pasien yang kita pilih. Jadi harusnya itu toolsnya ini tidak ditampilkan dulu. Itu caranya itu kita akan menggunakan dari div class dari atas sini ya, div class tools. Kita buat fungsi php if jika variabel nama pasien, logikanya itulah jika nama variabel nama pasien tidak sama dengan kosong, maka ia akan menampilkan toolsnya ini. Oke, toolsnya ini. Lalu kita taruh ke bawah di bagian sini. Selain dari itu, maka ia akan kosong ya, tidak ada tampilan toolsnya. Oke, setelah itu kita akan buat form insertnya ya. Taruh di bawah sini. Untuk form insert itu form jadi form metodenya itu adalah post, lalu actionnya itu kita masuk di bagian insert ya, di bagian control insert bagian data rawat inap. Oke, jadi kita keluar satu kali. Sini ada control masuk di insert, lalu masuk di rawat inap.php. Seperti itu. Insert rawat inap.php. Nah, berikutnya kita akan ambil formnya itu, masuk di group input, lalu kita pilih yang default ya, kita copy, lalu masukkan di sini input 2. Yang pertama kita coba cek dulu ya di database-nya itu, database rawat inap kita ingin menampilkan apa saja. Sini kita akan di rawat inap itu auto increment, jadi tidak perlu
ID rekam medis itu dia default ya, jadi kita akan tampilkan di luar formnya. Kita mulai dari tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga kamar. Oke, jadi kita mulai dari tanggal mulai, tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga kamar. Oke, sini tanggal mulainya itu, tipenya itu date, required, name, namanya itu kita cek lagi ke database-nya, nama atributnya tanggal mulai. Oke, lanjut, ini tanggal selesainya itu date juga, tanggal selesai, date juga, form control. Tidak perlu ada ini ya. Coba kita tes dulu. Kita save, kita coba tes. Oh ya, sini muncul tanggal selesai, juga kamar. Kamar ini kita buat pilihan saja ya. Jadi kita akan menggunakan form input dinamis. Kita masuk di sini di script. Kita ambil yang input form, update data, cari data, edit form. Ya, input form list data dinamis. Ini oke. Sini kita copy. Sini kita ganti dengan input data dinamisnya. Inputnya ini namanya kamar. Lalu namanya itu adalah dari ini ya, ID kamar, dari ID kamar ya, ID kamar, select from, untuk query-nya itu ID kamar, untuk query-nya itu select from, nama tabel itu kamar, order by, kita order by-nya itu diurutkan melalui kelas ya, kelas ASC. Oke, setelah itu di sini ada option value, php echo, ini taruh ID kamar, maka dia akan naruh label fieldnya itu nama, dan juga kita taruh nama apa saja ya dalam kamar. Coba kita cek mana kamar. Ini ada nama, kelas, harga. Jadi kita ada dari nama, ini ada kelas, ini ada harga. Nama, titik, itu variabel D,
kelas, lalu sini taruh lagi. Setelah kelas itu kelas, lalu tadi kelas harga ya, harga, variabel D harga D ke kita cek dulu variabel PHP echo nama kelas variabel D harga, kemudian harga. Oke. Oh ya, di bagian kelas ini saya lupa taruh name sama dengan dari tanggal selesai. Oke. Sini kita coba jalankan. Go pasien. Nah ini bisa kita pilih, tanggal mulainya juga bisa kita pilih. Oke, selesai. Selectnya from. Selanjutnya itu kita akan buat untuk ID rekam medis dan juga ID karyawan ya. Sini kita buat di bawah div, di bawah formnya. Lalu kita taruh yang pertama untuk ID rekam medis, input name sama dengan ID rekam medis, type-nya itu adalah hidden, value dari ID rekam medis ini dia pakai yang bisa kita pakai tadi itu nama variabel ya. Kita pakai nama variabel. Jadi kita buka fungsi PHP-nya, PHP echo nama variabel lalu tutup. Oke. Setelah itu selanjutnya input ini sama dengan ID rekam medis, ada ID karyawan type hidden, value-nya itu kita ambil dari karyawan yang login. Sini kita coba ambil dari cek login ya, di bagian control ada cek login, kita menggunakan session
username admin. Session username admin. Username admin. Tapi kita harus mengubahnya dari email karyawan itu kita ubah jadi ID dari karyawan tersebut. Sebenarnya kita pastean dulu ini sessionnya itu. Nah, untuk mengubah email ke adik karyawan itu, kita masuk pada atribut global. Lalu kita buat fungsi baru. Sini kita beri nama adik karyawan dengan variabel email. Untuk query-nya itu select dari ID karyawan from tabel karyawan on where email sama dengan email. Setelah itu dia akan menghasilkan ID dari karyawan tersebut. Oke. ID karyawan ya. Nah, setelah itu kita masuk ke rawat inap. Kita coba dengan manggil fungsinya ID karyawan kita coba simpan lalu dijalankan. Ini 15 itu Rini ya, betul. Sini tulisannya Rini juga. Setelah itu kita bagian as tadi kosong, kita tambahkan data. Sini kita taruh pendaftaran pasien rawat inap beri garis. Lalu itu ada tombol simpannya. Sabar. Sebelum kita copy dulu karena sudah jadi ya. Sudah jadi tadi kita masukkan di value untuk ID karyawannya. Setelah itu kita akan buat tombolnya. Jadi kita taruh BR di sini. Saudara kita ketik input class sama dengan btn sukses. Value-nya itu adalah simpan, lalu tipenya adalah submit. Oke. Coba kita lihat. Jadi di sini petugasnya itu akan mendaftarkan pasien rawat inap dari tanggal dia mulai. Ini jenis kamar yang akan dipilih, lalu akan disimpan. Ya begitu untuk rawat inap.